sepak bola itu memang butuh politik, tetapi politiknya bukan praktis. Politik sepak bola itu adalah membaca bagaimana menghadirkan formasi-formasi agar kemudian membuat pusing lawan. Ya, akhirnya kita ungguli pertandingan, ya kan? Begitulah mesti harus politik itu berjalan dan digunakan dan dibutuhkan di dalam sepak bola. Tapi kalau misalnya politik praktis bahasa jabatan dan tidak memperhatikan kualitas dan substansi daripada sepak bola kita, artinya kan sama saja. Ya kan? Cari uang di dalam itu. Satu hal yang bikin orang bakalan kaget itu kan tadi ya, wah STY ini punya masalah apa dengan PSI gitu ya? Punya masalah apa di sepak bola gitu. Karena tidak ada evaluasinya. Evaluasi itu harusnya diumumkan gitu kan. Bukan ya ini terkait dengan timnas Indonesia saja, bukan. Tapi alasannya juga kita mengevaluasi bahwa ada begini A, C dan sampai dengan Z. Tapi tadi nggak disampaikan ya? Tidak, tadi pemberitaan kan banyak kan berkaitan dengan soal masalah alasan kenapa STY itu disampaikan. Tapi sekurangnya kan tadi bahan evaluasi itu kita ya harus dong dihadirkan, karena ya sepak bola tanah air ini kan bukan cuma saja PSSI yang ngurus gitu kan. Loh, kita ini semua bangsa Indonesia ini gitu. Maksudnya kita ini semua mendukung dan memberikan support untuk kebaikan dan kualitas terbaik sepak bola di tanah air gitu kan. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda, jumpa lagi. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita mau ingin coba merespon satu hal yang memang agak sedikit bikin shaky, bikin histeris. Wah, kok bisa gitu loh. Ini datang dari bukan dunia perpolitikan ya, tapi lebih cenderung kepada dunia olahraga. Ya, dunia olahraga. Ini berkaitan dengan masa depan tim Garuda Indonesia gitu ya, berkaitan dengan timnas. Ini teman-teman sekalian, tadi ya, barusan jam saja. 12 tadi. Iya, barusan tadi kemudian konferensi pers ya yang dilakukan oleh PSSI. Nah, Pak Erick Thohir ya. Thohir CS. Nah, CS. Nah, ini ya cukup bikin haru ya, bikin heboh ya, jagat bikin heboh dan cukup bikin haru para fans sepak bola Indonesia gitu loh. Ini tapi kita respect ya gitu. Ini sambil nanti kita akan bahas soal bagaimana ke depannya gitu. Ini terkait dengan coach STY ya, Sintayong. Nah, ini secara resmi diumumkan oleh PSSI untuk diberhentikan. Bah, gila memang. Ini memang saya sebut sebagai sesuatu yang bikin shaky. Kenapa? Karena memang faktanya kan pada tahun 2024 yang lalu ya kalau nggak salah kan. STY ini kan kemudian diperpanjang sama PSI, kontraknya itu kan sampai dengan tahun 2027 ya. Untuk kemudian bersama membina timnas Indonesia gitu ya. Untuk menyelesaikan turnamen atau lebih cenderung ke kualifikasi Piala Dunia kan. Nah, itu. Tapi kemudian per hari ini itu PSSI kemudian membatalkan, memberhentikan. Artinya kan secara langsung kan dicabut kan. Kalau bahasa kasarnya itu dipecat. Ya, diberhentikan menjadi coach. Oke. Dengan alasan kemudian bahwa sekilas ya kita mendengarkan tentang pernyataan dari Pak Erick Thohir ya. Pak Erick ini bahwa ini berkaitan dengan masa depan timnas Indonesia gitu ya, bahwa timnas ini bukan punya pribadi, bukan punya perorangan, bukan punya swasta, tetapi ini punya negara gitu ya. Tim nasional Indonesia, timnas gitu. Nah, ini memang betul. Saya respect walaupun sebetulnya tadi saya bilang ini shaky gitu, membuat kaget juga dan membuat haru karena memang ya aspek lain kan ini bakalan memantik perhatian banyak pihak untuk bicara tentang bagaimana apalagi Indonesia. Iya. Oh, kenapa ini ada apa ini ada apalagi yang kemudian sampai kok Indonesia ini begini gitu ya. Kalau toh kalah dari satu turnamen gantinya pelatih gitu ya. Itu terus kapan kita mau majunya gitu. Industri sepak bola kita kapan maju, timnas kita kapan kemudian berkembang dan kapan. Nah, tapi terlepas dari itu semua gitu kan. Nah, ini alasan mereka ini kan kemudian tadi ya. Ini berkaitan dengan tim nasional Indonesia gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah tidak ada torehan baik dari Pak STY untuk timnas Indonesia? Itu kan pertanyaannya kan? Itu yang menjadi pertanyaan bagi semua kalangan. Iya. Itu kan jauh sebelum kemudian Indonesia kemarin menang dibawa sama STY kan. Itu kan sampai kemudian diperpanjang kontraknya itu karena memang dia dianggap punya prestasi ya. STY kan dianggap punya prestasi sampailah kemudian kontraknya
diperpanjang dari 24 kemudian menjadi 2027 sampai 27 gitu. Nah, ini baru kemudian 2024 baru saja kita bergeser dan ini menjadi baru 6 hari. Baru 6 hari ya, tanggal 6 ya. Yeah. Nah, kemudian dikabarkan kepada bangsa Indonesia bahwa STY ini diberhentikan menjadi coach timnas Indonesia. Nah, memang akan membuat penggemar fans timnas sepak bola ini dan juga kemudian penggemar para STY. STY ini walaupun orang luar, tetapi dia punya banyak luar biasa itu penggemarnya. Dia punya banyak penggemar, banyak sekali, apalagi dia jadi ambasadornya kapal api, apalagi banyak itu. Jadi memang orang, wah ini ada apa gitu ya. Betul, apakah kemudian betul memang alasannya nggak salah, ini untuk timnas Indonesia. Apa betul buat Indonesia? Iya, tapi apakah kemudian betul? Tapi ini yang kemudian kita ada masalah apa? Ada masalah apa yang sampai membuat STY ini mesti harus diberhentikan sebagai seorang pelatih timnas gitu. Tentu ini menarik untuk kemudian disimak. Tapi kita bakalan nantinya kita mengharapkan bagaimana kemudian pada perkembangannya nanti, entah kemudian ya setelah kemudian putusan ini muncul, respon-respon dari para pakar sepak bola itu nanti seperti apa? Apakah kemudian ada persoalan khusus yang kemudian yang dibikin oleh STY sampailah kemudian STY ini mesti harus konsekuensinya mundur sebagai seorang coach timnas, atau justru kemudian ada aspek lain yang barangkali saja saya selalu dari kemarin-kemarin itu saya sering bilang politik itu jangan terlalu dibawa ke ranah olahraga kita, nanti kacau. Ya politik, misalnya politik kekuasaan, politik apa. Nah gitu, sepak bola jangan terlalu disusupi politik praktis. Kalau politik praktis disusupi ke sana gitu, ya ini perombakan ini akan selalu terjadi. Kenapa? Karena barangkali karena faktor kurang begitu sefrekuensi, jadinya bubar. Tanpa mesti memperhatikan bagaimana substansi daripada itu kan, bahwa substansinya kan memperbaiki kualitas pemain, memperbaiki kualitas tim kita kan. Atau mungkin kemarin karena pas Piala AFF Sintayong nggak bisa bawa ini. Nah itu dia ke sana. Itu kan. Atau gimana? Ya itu yang kemudian nantinya kita mengharapkan bagaimana tanggapan dari para pakar sepak bola gitu kan berkaitan dengan hal ini. Apakah kemudian faktor AFF Indonesia yang kemudian kalah, ataukah justru kemudian seperti apa? Sementara Indonesia apa ya? Berapa kali lagi timnas? Bulan Maret ini. Bulan Maret kan, bulan 3 itu kan bakal berhadapan di ronde ketiga nih. Ronde ketiga. Berhadapan sama Australia, Australia kalau nggak salah itu. Nah, itu tanpa STY di sana. Tanpa STY berarti dari nol lagi tuh ya. Iya, berarti tanpa STY ya. Iya, tanpa STY berarti. Artinya para timnas kita yang sudah kemarin bersama dengan STY ya kan untuk kualifikasi Piala Dunia kemarin, mereka bakalan menemukan satu kebingungan dengan hadirnya pelatih baru. Ya kan? Berarti mereka mesti harus dituntut untuk menyesuaikan diri. Apalagi kan mepet banget waktunya kan dari Januari ke Maret. Ini kan sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Nah, jadi mereka bakalan menyesuaikan lagi dengan keinginan dan pola formasi dari pelatih baru gitu. Begini. Jadi ya pemain-pemain terpaksa mesti harus meleburkan egonya lagi gitu ya. Ya cara main timnya pun juga mesti harus berbeda dong karena ini pelatihnya juga beda. Pelatih baru. Iya, mereka main teamworknya di lapangan itu ya karena memang itu adalah formasi yang dibikin sama STY. Nah, tapi ini kan besok ini nggak tahu ya. Kita mengharapkan semoga memang pelatih baru ini cepat diumumkan gitu kan untuk kemudian memperbaiki dan menyiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk kualifikasi Piala Dunia di bulan ketiga ini, ya kan? Biar memang betul-betul timnas kita itu sebagaimana kemudian disampaikan STY berhentikan karena ini pertimbangannya adalah tim nasional. Artinya memang yang dipertimbangkan tentang kualitas sepak bola timnas kita kan. Nah, jadi memang yang kita harapkan adalah semoga saja dengan coach baru ini yang Indonesia dalam kualifikasi ke depannya ini bisa melebihi daripada ya, dan kalau bisa gitu ya, menang-menang terus, nggak ada draw-drawnya gitu ya. Ya harus ada sesuatu yang berbeda. Ya kan pertanyaannya begini, ngapain sih diganti kalau misalnya tidak ada perbedaan? Ya kan? Ya diganti itu adalah untuk memperbaiki, tapi kalau misalnya diganti adalah terus untuk menghadirkan hal yang sama atau justru buruk daripada yang ada, ngapain gitu kan? Terus alasan untuk timnas Indonesia itu berarti omong kosong berarti. Jadi memang ya untuk selanjutnya itu, tapi saya percaya Pak Erik ini punya pengalaman di dunia sepak bola yang kurang lebih internasional, gonya global gitu ya. Beliau kemudian pernah punya
ya walaupun investasi gitu ya di klub-klub dunia gitu. Nah, dan kemudian beliau ini dengan kehadiran beliau di PSSI, nah sepanjang ini kan PSSI kok agak sedikit bagus gitu kan. Tidak ada pasang bongkar yang sebagaimana dahulu sebelum beliau itu PSSI dikit-dikit pasang bongkar, sedikit-sedikit pasang bongkar yang akhirnya kemudian berpengaruh kepada kualitas sepak bola kita. Kenapa? Karena politik praktis itu dihadirkan ke dalam. Saya bilang tuh begini, Pak. Sepak bola itu memang butuh politik, tetapi politiknya bukan praktis. Politik sepak bola itu adalah membaca bagaimana menghadirkan formasi-formasi agar kemudian membuat pusing lawan. Ya, akhirnya kita ungguli pertandingan, ya kan? Begitulah mesti harus politik itu berjalan dan digunakan dan dibutuhkan di dalam sepak bola. Tapi kalau misalnya politik praktis bahasa jabatan dan tidak memperhatikan kualitas dan substansi daripada sepak bola kita, artinya kan sama saja. Ya kan? Cari uang di dalam itu. Iya, itu ya. Jadi ya kita pokoknya apapun yang diambil untuk atas nama tim nasional Indonesia, ya kita respect gitu ya. Tapi dengan harapan besar. Jikalau pengganti STY itu biasa saja, bubarin aja. Seharusnya bubarin aja tuh PSSI. Iya. Kalau bisa dicari itu lebih daripada STY gitu ya. Dengan untuk membuat masyarakat itu menjadi yakin bahwa oh ya STY diganti adalah untuk masa depan dan perkembangan sepak bola tanah air gitu kan. Nah, jadi memang ya itu yang kita harapkan gitu. Jangan sampai kemudian yang hadir itu justru kemudian lebih buruk lagi atau kemudian sama saja. Jadi memang itu sesuatu yang tidak kita harapkan karena yang namanya perubahan itu adalah bergeser dari kebiasaan dan memang dari pola yang biasa saja kepada pola yang sedikit luar biasa gitu kan. Itulah yang kemudian disebut perubahan. Tapi kalau mau tetap sama saja, podo wae namanya mah. Mending bertahan aja STN. Iya, apalagi kontraknya masih panjang. Iya. Dan ini satu kebiasaan buruk di sepak bola tanah air kita. Gitu. Jikalau pelatihnya nanti punya kesalahan sedikit gitu ya, itu langsung diganti. Harusnya kan dievaluasi. Evaluasi dulu. Karena memang itu tadi satu hal yang bikin orang bakalan kaget itu kan tadi ya. Wah, STY ini punya masalah apa dengan PSI gitu ya? Punya masalah apa di sepak bola gitu. Karena tidak ada evaluasinya. Evaluasi itu harusnya diumumkan gitu kan. Bukan ya ini terkait dengan timnas Indonesia saja, bukan. Tapi alasannya juga kita mengevaluasi bahwa ada begini A, C dan sampai dengan Z. Tapi tadi nggak disampaikan ya? Tidak, tadi pemberitaan kan banyak ya, kan berkaitan dengan soal masalah alasan kenapa STY itu disampaikan. Tapi sekurangnya kan tadi bahan evaluasi itu kita ya harus dong dihadirkan karena ya sepak bola tanah air ini kan bukan cuma saja PSSI yang ngurus gitu kan. Loh, kita ini semua bangsa Indonesia ini gitu. Maksudnya kita ini semua mendukung dan memberikan support untuk kebaikan dan kualitas terbaik sepak bola di tanah air gitu kan. Nah, jadi yuk kemohon PSI sebagai lembaga yang legal gitu ya. Untuk bisa mengangkat dan memberhentikan coach gitu kan. Nah, kalau bisa alasan-alasan yang sahih, wow, bahasanya sampai tingkatan sahih gitu loh. Ya emang harus gitu loh. Memberhentikan STY ini mesti harus diumumkan kepada publik berkaitan dengan alasannya. Ini karena STY ini begini. Oh, dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh kita dengan baik sehingga kemudian kita mengambil satu kebijakan politik bahwa STY mesti harus diganti dan kita mesti harus mencari yang lain gitu ya. Apalagi tadi Pak Erik sampaikan bahwa PSSI itu punya target yang besar. Iya, punya target yang besar, betul. Tapi kita nggak tahu kan target ini udah dijalankan oleh sama si ini atau belum STY. Iya. Itu kan belum disampaikan juga ke publik. Artinya kan mesti evaluasi dari STY ini, hasil evaluasi itu mesti harus diumumkan kepada publik itu agarlah kemudian orang tahu. Oh iya, betul. Jadi bukan cuma saja kesalahan dia di sini makanya diberhentikan. Jadi biar kita jangan karena soal masalah prestasi STY kan banyak tuh. Ya kan? Dalam sejarah itu Indonesia masuk ini kan, babak kualifikasi Piala Dunia ini sampai ya mau masuk ini loh, STY kan. Nah, makanya itu kan publik kan banyak ini yang ngefans sama STY nih, ya kan? Wah, yang selalu mendukung STY, yuk kemudian timnas bersama STY, ya kan? Sampai masuk pada 2026 Piala Dunia nanti. Nah, itu harapan publik gitu loh, harapan rakyat Indonesia, bangsa ini agar kebaikan sepak bola tanah air itu semakin bertambah meningkat dan go global gitu kan, go dunia. Nah, jadi memang mesti harus disampaikan secara detail. Ya kita harapkan itu biar kemudian, oh ya kita juga pun menerimanya dengan baik. Oh iya, tapi kalau jangan biar kita ini tidak lagi punya
apa namanya, perdebatan tentang kan sama saja, ya. Ini nih kebiasaan PSSI nih, kalau ada sedikit masalah langsung tanpa evaluasi diberhentikan nih, kayak begini-begini terus nih. Nah, jadi agarlah tidak terjadi apa namanya, saling atau hujatan dari publik ini, ya sampaikan secara detail saja apa alasan yang kemudian dan apa kesalahan yang dilakukan oleh STY. Sampai kemudian STY mesti harus berhentikan di tengah jalan, sementara 2 bulan lagi ke depannya kita bakalan menghadapi tim yang tidak kalah hebatnya, Pak, ya kan? Nah, jadi itu sebetulnya. Dan harapan kita itu ya semoga memang betul-betul bukan cuma saja beralasan, ya, bukan cuma saja beralasan gitu. Tapi betul-betul untuk kebaikan dan peningkatan kualitas sepak bola di Indonesia, dan tidak disusupi. Kita mintakan gitu agar tidak ada politik praktis yang masuk ke dalam dunia sepak bola kita, karena ada kepentingan ini itu dan seterusnya. Oh, pelatih kita gantikan saja, kita mainkan ini saja. Nah, coba kalau bisa jangan, yuk fokuskan niatnya gitu ya, untuk kebaikan dan masa depan sepak bola tanah air. Ataukah mungkin Pak Erik lebih dengar si Bung Towel kali ya? Oh iya gitu ya. Karena kita tahu kan selama ini yang kritik ya STY kan si Towel, ya. sampai minta diganti lah. Ya, tapi artinya itu kan aspek pandangannya dia kan. Nah, jadi ini kan kita nggak tahu tentang bagaimana aspek pandangan dan alasan sohinya dari PSSI kan. Itu yang kemudian kita bacakan di pemberitaan kan berkaitan dengan ini alasan biasa saja gitu. Nah, tapi alasan berkaitan dengan hasil evaluasinya itu yang kita mintakan gitu kan. Yang seharusnya disampaikan. Biar kita pun juga menerima pemberhentian STY dengan lapang dada, ya kan, walaupun dasar cuma 1. Ya, terima kasih banyak Mas Ahmad ya. Kita cukupkan dulu untuk ini. Kita harapkan semoga kemudian dengan cepat waktu gitu ya, PSSI bisa umumkan pengganti STY. Kalau bisa sore. Iya, agar lebih cepat lebih baik kan. Ya mungkin sore ini mikir dulu kira-kira gimana nih cara sampaikan ke publik hasil evaluasinya nih. Mungkin berarti besok aja gitu. Ya, demi kualitas dan peningkatan sepak bola tanah air kita inginkan gitu ya. Ya, silahkan kita respect aja gitu ya. Kita respect dan silahkan kita mintakan agar hasil evaluasinya disampaikan kepada publik biar menjadi bacaan juga gitu ya. Karena tadi misalnya timnas ini bukan milik swasta, bukan milik individu perorangan gitu ya, tapi ini milik Indonesia, artinya milik semua orang. Jadi biar semua orang pun juga tahu, oh ini alasannya, ini itu dan seterusnya. Jangan ditutupin, karena ini punya kita bersama, jadi nggak usah ditutupin gitu ya. Biar kita tahu sama-sama dan ya kita doakan ya kebaikan untuk para timnas kita, pemain-pemain timnas kita agar kesehatannya kemudian selalu terjaga gitu ya. Dianugerahi fisik yang bagus gitu ya, sehingga kemudian di fase-fase yang akan datang ini, di waktu-waktu yang akan datang ini, dengan kesiapan yang matang, kesiapan mental, kesiapan fisik ya, skill tentunya, peningkatan skill, dia tampil dengan baik, dia tampil dengan luar biasa, dia membawa Garuda di dada dan diperhadapkan kepada dunia bahwa Indonesia sepak bolanya sudah membaik dan sudah go dunia harusnya gitu ya. Amin. Insyaallah. Terima kasih banyak. Salam sportivitas.